Selamat tahun baru dan selamat datang 2022. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, masih mengenai tahun 2021, ada beberapa film action Indonesia yang nggak boleh kalian lewatkan sama sekali. Film action selain memberikan adrenalin buat para penontonnya, nggak ketinggalan juga penampilan dari para karakternya yang bermain sangat mengesankan. Apalagi film action Indonesia sudah dilirik oleh sinias perfilman Hollywood dan itu terbukti beberapa aktor action dari Indonesia sudah sering terlihat di film-film garapan Hollywood. Oke, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue Are yang bakalan ngasih film-film action drama asal Indonesia di akhir tahun 2021. Buat kalian yang suka banget nonton film yang memacu adrenalin, boleh like dulu dan yang terpenting subscribe sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja masuk di list filmnya. Oke, langsung aja. Film yang satu ini merupakan film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama garapan Eka Kurniawan dan bakalan mengangkat tentang kisah cinta dan masalah seks yang tabu. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, bisa gua katakan film yang kasar dan apa adanya. Film ini mengisahkan tentang Ajo Kawir yang mengalami masalah disfungsi ereksi, nggak bisa berdiri karena dia pernah disuruh menyaksikan perkosaan di depan matanya. Ajo marah terhadap penyakitnya itu dan dia mencoba untuk mencari pelampiasan dengan bertarung untuk membuktikan kejantanannya itu. Ajo kemudian bertemu dengan Iteng, bodyguard wanita yang dia kalahkan. Selepas pertarungan, keduanya tertarik satu sama lain. Iteng menjadi salah satu wanita yang menerima kekurangan dari Ajonya. Akan tetapi Iteng tetap merasa nggak puas hingga Iteng berhubungan dengan sahabat lamanya yaitu Budi sampai dia hamil. Mengetahui hal itu, Ajo pun marah besar. Sesuai yang gue katakan, film ini kasar dan blak-blakan apa adanya. Akan tetapi film ini bukan hanya mengusung konflik tentang disfungsi ereksinya aja, tapi juga akan banyak kejadian yang harus karakter utama lewatkan. Alurnya berjalan maju mundur dengan pace yang cukup cepat dan is okay untuk film action penuh drama ini. Tentu aja berkat sentuhan tangan Edwin pada pengarahan cerita memastikan kehadiran beberapa adegan yang cukup mengesankan dan salah satunya bisa gue bilang adegan dengan nuansa surrealisnya itu. Penampilan Ladya Seri juga menjadi sorotan tersendiri bagi presentasi cerita di film ini. Sebagai sosok Iteng yang tangguh dan tahu pasti akan apa yang diinginkannya itu, Sheryl menghidupkan karakternya secara kuat. Apalagi chemistry-nya di film ini bagus banget dengan Martino Leo yang di film ini juga dia keren abis. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas tayang perdana pada 2 Desember 2021. IMDb memberikan rating untuk film action penuh drama dan isu sosial ini sebesar 7,3 di vote dari 294 pengguna akun dengan dilabeli dewasa. Film bertema sejarah selalu menarik untuk disaksikan dan kali ini sinias perfilman Indonesia kembali membuat film dengan latar sejarah dengan cerita yang sangat menjanjikan yang bisa gue bilang Kadet 1947 memberikan sebuah premis yang seksi, menggoda karena bisa ditarik menuju banyaknya aspek. Kadet 1947 menceritakan tentang sekumpulan para kadet atau calon penerbangan angkatan udara yang melakukan peristiwa serangan udara pertama Indonesia ke tentara Belanda di tahun 1947. Mereka adalah Mulyono, Sigit, Sarmoko, dan juga Sabtu Aji di bawah perintah Kardi. Dalam perjalanannya, para kadet kerap mendapat cibiran dari para penerbang dan mereka tetap gigih untuk menerbangkan pesawatnya itu. Saat itu agresi militer Belanda I terjadi di mana Belanda melakukan serangan ke beberapa wilayah di Indonesia. Para kadet pun meminta izin untuk ambil bagian tapi dilarang karena mereka masih pelajar sehingga nggak diperbolehkan membawa senjata dan mengendarai pesawat. Kemudian Sabtu Aji membuat rencana agar mereka bisa terbang. Sebelum gua masuk ke cerita ataupun tone warna yang digunakan di film ini, gua mau memberikan apresiasi buat semua pemeran di film Kadet 1947 yang semuanya bisa gua katakan kompak banget. Untuk ceritanya sendiri sangat menarik untuk ditonton dari awal sampai akhir. Rahabi Mandra dan juga Aldo Swastia mampu mengeksekusi sejarah yang ada di film ini yang notabene belum diketahui banyak orang. Kadet 1947 tayang perdana pada 25 November 2021. Film dengan tema sejarah yang dibumbui drama serta romantis manis ini mendapat rating dari IMDb sebesar 8,7 di vote dari 83 pengguna akun dengan dilabeli remaja.
Film yang satu ini merupakan film yang akan mempromosikan tentang seni bela diri, yaitu pencaksilat yang sangat mengagumkan. Serta film Zere Pendekar Ufuk Timur juga merupakan film pertama yang menjadi ajang promosi untuk gelaran PON. Zere Pendekar Ufuk Timur mengisahkan tentang Zere, seorang pemuda yang memiliki talenta bela diri. Zere bermimpi menjadi juara PON Papua dan membanggakan kedua orang tuanya. Untuk mencapai mimpinya itu, Zere menghadapi situasi pelik dan perjuangan yang gak mudah pastinya. Zere harus menghadapi para sindikat kejahatan narkoba dan juga human trafficking. Buat kalian yang suka traveling atau nyari spot-spot bagus, mungkin film Zere Pendekar Ufuk Timur bisa membantu kalian semua. Karena film ini benar-benar memberikan surganya Papua. Set lokasinya pokoknya keren banget dan ceritanya juga nggak kalah kerennya. Jiwo Kusuma selaku direkturnya berhasil memberikan cerita yang menarik dan juga karakter yang pas dimainkan oleh Yudas Alep Itali. Yudas jelas memberikan acting yang pas dan nggak berlebihan untuk film ini. Zere Pendekar Ufuk Timur tayang perdana pada 7 Oktober 2021 dengan dilabeli remaja. Bisa dilihat dari film ini, sepertinya sinias Indonesia mencoba untuk membuat film yang jarang banget diproduksi di Indonesia sendiri. Senzano Savana adalah film yang mencoba memberikan hal baru dengan cerita yang menarik. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran bernama Senzano yang merasa jengah dengan kehidupan gelap yang sudah dia jalani selama ini. Demi menepati janjinya kepada sang ibu untuk memulai kehidupan baru dan juga pindah ke sebuah rumah di tepi pantai, Senzano pun menerima misi terakhir dari bosnya sebelum benar-benar mengakhiri karirnya. Hidupnya pun kembali berwarna setelah bertemu dengan mantan kekasihnya, yaitu Savana yang masih sangat dia cintai. Drama, aksi, dan romansnya tampil dalam satu cerita yang menurut gua pas banget di film ini. Walaupun aksinya di film ini kurang, tapi it's okay dan itu semua tertutup oleh beberapa aktor yang aktingnya sangat luar biasa. Akting yang mencuri perhatian gua yaitu Revaldo sebagai penjahat bengis yang memang gak perlu diragukan lagi. Sukses berdarah-darah sebagai psikopat di film The Night Comes For Us, kengerian itu juga dia bawa kembali di film ini dan sukses jadi pembeda. Adipati Dolken juga gak kalah keren dan dia bisa keluar dari zona nyamannya yang biasa bermain di genre romantis. Yang harus mendapat pujian penuh yaitu Rako Priyanto yang sudah memberikan itu semua. Senzano Savana tayang perdana pada 12 November 2021 dengan dilabeli dewasa. Film yang satu ini mungkin agak berbeda dan sedikit keluar dari segmen yang sedang kita bahas, tapi santai aja karena masih menyisipkan sedikit action yang keren yang gak boleh kalian lewatkan sama sekali. Yap, filmnya berjudul A World Without. Film ini berkisah tentang organisasi misterius bernama The Light yang menerima anggota baru pada tahun 2030 atau 10 tahun pasca pandemi COVID-19. Organisasi yang dikelola oleh pasangan suami istri bernama Ali Khan dan juga Sofia Khan ini menyaring para anggotanya dari kalangan usia belasan tahun untuk menjadi agen perubahan terbaik di masa mendatang. A World Without bisa dibilang sebagai tontonan baru yang segar dibanding kisah bertemakan drama, komedi, ataupun horor yang sering banget menghiasi bioskop ataupun layanan streaming kalian semua. Rangkaian ceritanya dibuat sedinamis mungkin dan membuka misteri satu demi satu berjalan dengan sangat mulus. Thrillernya juga tampil cukup meyakinkan dan sedikit action di dalamnya. Selain dari itu semua, kolaborasi antara aktor kawakan dengan nama-nama baru memberikan nuansa yang fresh pada film ini, termasuk penampilan cameo dari Joko Anwar dan juga Richard Kyle. Di bawah arahan sutradara Nia Dinata, penonton sepertinya dijanjikan hal yang istimewa kali ini dan berharap nggak mengecewakan pastinya. World Without tayang perdana pada 14 Oktober 2021. IMDb memberikan rating pada sebuah film thriller misteri asal Indonesia ini sebesar 3,7 serta di-vote dari 246 pengguna akun dengan dilabeli dewasa. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film action Indonesia di akhir tahun 2020 yang bisa gue share kali ini. Dan pokoknya film-film di sini pasti keren-keren, apalagi datangnya dari Indonesia. Jadi subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar.
Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.